hanya orang tua dan saudara kandung. Hanya orang tua dan saudara kandung. Segenap keluarga yang lain boleh mengambil tempat di dalam ruangan gereja. Bolehkah yang mengambil gambar sebentar lagi? Karena ibadah sudah mau dimulai. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang masih mengambil gambar, bolehkah dihentikan dulu karena ibadah akan dimulai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Atas nama segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan selamat datang kepada segenap keluarga besar dari anak kekasih Frolan dan Wenda. Selamat berjumpa dalam satu persekutuan sukacita di sini di rumah Tuhan Jemaat Biring Kanaya. Puji dan syukur kita angkat ke hadapan Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini, bahwa hanya oleh karena kasih dan anugerahnya sehingga kita boleh diberi kesehatan yang baik, diberikan waktu yang baik, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Di sini kita boleh berkumpul dalam kekudusan dan sukacita menghantar sepasang kekasih, yaitu anak kekasih Saudara Frolan Oktavianro Ruru Ahli Madya Trapan dengan Saudari Wenda Ria Rantesalu Ahli Madya, untuk menghadapkan perkawinan mereka serta akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaatnya dalam satu persekutuan bersama orang tua, segenap rumpun keluarga serta jemaat Tuhan untuk memohon berkat-Nya. Susunan acara yang akan kita lewati bersama-sama pada pagi hari ini, pembukaan yang sedang berlangsung, kedua ibadah pemberkatan perkawinan, ketiga ungkapan hati keluarga atau ucapan terima kasih keluarga, keempat penutup dan foto bersama. Kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu ibadah pemberkatan perkawinan. Sebagai pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung Sarjana Teologi MM, dan sebagai liturgis Penatua Veronica Baan, pianis Saudara Evani, dan kantoria Saudara Chelsea dan Saudara Jusman. Baik, sidang sukacita, kita teduhkan hati kita, kita fokuskan pikiran kita untuk menghadap di hadapan Tuhan, dan kita menyaksikan prosesi pengantin memasuki ruangan ibadah. With my hands
this wonderful day, He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment I share on this wonderful day. He has made. Disampaikan bahwa ketika ibadah pemberkatan berlangsung, kepada para fotografer atau yang mengambil gambar untuk lebih tertib lagi dan tidak diperkenankan untuk masuk ke tengah. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan kepada sidang jemaat dua hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Roland Octaviandro Ruru, AMD Tra, dengan Saudari Wendaria Rantesalu, AMD, akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudara jemaat Tuhan kedua mempelai yang kekasih, Wenda dan Olan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan saat ini, jadilah kiranya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan, dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah.
Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Iya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang bertelut di altar-Mu, berserah kepada-Mu. Ayat 2, manusia tidak berdaya. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan, bahagia miliknya. Berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi. Yang saya ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa dengan gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa,
Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kedua mempelai yang terkasih, keluarga dan jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang saya sudah pilih dari Matius 19 ayat 6 ayat 4 sampai 6. Mari kita berdoa. Agung dan semarak karya-Mu dalam hidup kami. Dan itu luar biasa menghimpunkan kami di pagi hari ini. Melalui anak saudara terkasih kami Wenda dan Olan. Kami ada di pelataran-Mu. Karena berbagai akta-akta perjalanan kehidupan keluarga ini, Tuhan telah tuntun dengan baik. Dan restu dari kedua belah pihak orang tua dan keluarga. Sehingga hari ini, hari perkawinan Wenda dan Olan, mereka datang membawa. Dan semua hadirin, kita harus pahami, kita hadir di sini bukan sekadar untuk menyaksikan dua insan, Wenda dan Olan, yang saling mencintai. Tetapi dengan kehadiran kita di tempat ini, kita bersama-sama menyatakan bahwa hanya karena karya Allah, karya kasih-Nya yang menghadirkan persekutuan baru yang dibentuk oleh Olan dan Wenda hari ini. Sebagai suami istri dipersatukan oleh Tuhan. Tidak mudah kesatuan sekarang. Tapi Olan dan Wenda boleh dipersatukan oleh Allah. Dan kalian juga melalui kalian mempersatukan kedua belah pihak orang tua dan segenap keluarga. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa perkawinan itu bukan hanya keputusan manusia. Bukan sekadar hasil dari perasaan cinta antara Olan dan Wenda atau kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua. Tetapi seperti yang ditegaskan oleh Yesus, perkawinan adalah inisiatif Allah. Dalam ayat 6 firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ini ayat yang sangat terkenal ketika orang masuk dalam pernikahan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jauh sebelumnya kita masuk dalam perkawinan, Tuhan sudah melihat bahwa gangguan utama dari sebuah keluarga itu adalah perceraian. Karena itu Yesus menekankan melalui bacaan kita hari ini, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau ada orang yang menceraikannya, orang itu adalah orang yang tidak mau menyatakan kebaikan Allah dalam hidupnya. Bahkan orang itu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kesatuan yang dibentuk oleh Tuhan. Pertanyaan penting yang harus kita renungkan adalah mengapa perkawinan yang diberkati hari ini antara Wenda dan Olan diberi pesan melalui firman Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Karena perceraian memang marak.
Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ada beberapa catatan penting dari bacaan kita. Pertama, perkawinan dimulai bukan dari keinginan manusia, tetapi dari hati Allah. Allah ingin manusia hidup bersama, tidak boleh sendiri. Dalam Kejadian 2 ayat 18 menjadi firman Tuhan yang kita renungkan bersama, Wenda dan Olan, pada saat percakapan kita. Di situ ditekankan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seburuk-buruknya istri, seburuk-buruknya suami, dia adalah ciptaan Tuhan yang dikirim oleh Tuhan bagi suami atau istri. Karena dia adalah yang sepadan. Ayat ini mau menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan dan menggagas perkawinan. Perkawinan adalah ide Allah, bukan ide manusia. Karena itu kita mau mengatakan cinta antara Wenda dan Olan atau suami atau istri bukan hanya soal rasa. Jadi jangan bermain perasaan dalam rumah tangga. Tidak jadi itu kalau kita bermain perasaan. Yang benar itu adalah pikiran, perasaan, pengetahuan harus menyatu, baru mengambil keputusan. Kalau baru perasaan, itu nihil. Itu bisa menghancurkan kita, menghancurkan rumah tangga kita. Karena itu suami dan istri bukan hanya cintanya soal rasa, tetapi refleksi dan representasi. Refleksi dan representasi akan kasih Tuhan yang menghendaki kebersamaan, menghendaki kesatuan, menghendaki kesetiaan untuk saling melengkapi. Dan di sini kita disadarkan kalau Wenda sendiri tidak lengkap, kalau Olan sendiri tidak lengkap, harus bersama. Karena itu buku pedoman kita dalam pranikah itu bertumbuh bersama dalam kesetiaan. Selalu ada namanya bertumbuh bersama, selalu ada gesekan-gesekan, selalu ada proses. Untuk apa? Menanggalkan yang tidak baik lalu bertumbuh dengan baik dalam kesetiaan. Hari ini Wenda dan Olan, ketika kalian mengucapkan janji di hadapan Allah dan jemaat, sesungguhnya Allah sedang melanjutkan karya penciptaannya di dalam kehidupan kalian. Kalian bukan sekadar dua pribadi yang bersatu, tetapi dua kehidupan yang dijadikan satu oleh Allah melalui kuasa kasih-Nya. Kalian menjadi satu daging. Artinya terjalin kesatuan yang utuh dan dalam. Bukan hanya bersatu secara fisik, seksualitas, tetapi juga bersatu dalam roh, dalam tujuan, dan dalam perjuangan hidup. Saya menekankan saudara-saudara, kalau orang bersatu dengan suami istrinya, bersatu benar. Tidak hanya secara fisik, tetapi bersatu dalam roh dan jiwa. Wenda di Jakarta, Olan di Makassar, kalau ada apa-apa di antara mereka itu mereka saling, ada apa yang terjadi dengan suami saya, dengan istri saya. Ada sesuatu yang terjadi. Ya, kalau betul-betul kita bersatu, kita arahkan hidup kita sepenuhnya untuk kesatuan ini. Maka apapun yang dialami oleh pasangan hidup kita di mana itu kita rasakan. Waktu suami saya mau meninggal, saya melayani jemaat seperti ini. Lalu saya detak jantung saya begini. Saya langsung pikir, suami saya pasti jatuh di Toraja. Tapi syukur tidak jatuh di tempat baca Alkitab. Dia masih duduk minum air dan dilarikan ke rumah sakit. Dan 1 jam kemudian harus meninggalkan kami.
Tapi itulah fakta hidup yang harus dilalui. Untung malang dalam perjalanan perkawinan kita, kita harus bertahan. Karena itu Wenda dan Olan, hari ini nanti kalian akan diberkati. Kamu bersatu seutuhnya. Jadi bukan lagi dua arah yang berbeda, tetapi satu jalan bersama. Bukan lagi aku dan kau, tetapi selalu harus mengatakan kita. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk saling menolong, mendukung, dan menguduskan satu sama lain. Jadi ternyata ketidakbaikan, ketidakberesan, kelemahan, kekurangan pasangan kita itu akan dibersihkan, dibereskan dalam perkawinan. Jadi kalian betul-betul saya pesankan, masih ada, sudah banyak yang mereka sampaikan pada saat percakapan kami bahwa ada kekurangannya Olan, ada kekurangannya Wenda. Tapi saya katakan itu baru kulit-kulitnya. Kekuranganmu yang paling jahat itu belum kelihatan hari ini. Tetapi nanti kalian bersama, baru kelemahan yang begitu menyakitkan pasangan hidup kita baru nyata. Dan tidak ada yang menjelaskan atau tidak ada yang mengatakan kepada pasangan hidup kita. Tapi gaya, cara bicara kita, gaya hidup kita, bagaimana kita menghadapi, menjalani rumah tangga itu akan menjelaskan kekurangan yang sesungguhnya, yang selama ini sembunyi. Kemudian yang kedua yang harus menjadi catatan penting, perkawinan inisiatif Allah untuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kesatuan ini membutuhkan komitmen dan kasih yang matang. Cinta sejati bukan sekadar perasaan hangat di awal. Banyak rumah tangga, kalau baru 1 bulan, 1 tahun, aduh mesranya. Tapi ketika waktu bergulir, muncul keriput-keriput di wajah, sifat-sifat tidak baik dari pasangan hidup mulai nyata. Maka komitmen cinta sejati tidak lagi hadir. Lalu kembali, karena saya tanya Olan dengan Wenda, tak syara karena mama amin siapa papa amin pasti balik kami. Nah kuatoda kami kalian aku koyo. Kamu kalian alam tanggung itu apalah dah didako lan perkawinan mi. Bukan lagi pergi merengek-rengek atau menyalahkan mama papa atau saudara-saudara. Bila nak kamu pasti balikan. Totemo Wenda ba tu Olan susi teh. Tidak mau lagi. Karena mama atau bapak yang suruh kak menikah. Tidak boleh. Saya bilang tidak boleh karena kalian mau menikah karena keputusan cinta kalian. Nah, dalam perkawinan itu seperti 2 tali yang dipintal menjadi satu. Semakin ditarik, dia semakin kuat. Semakin kuat ikatannya. Demikian juga cinta dalam perkawinan. Tantangan tidak memisahkan, tetapi justru memperkuat persatuan. Disinilah kita diuji. Kalau ada tantangan, betulkah perkawinan kita seperti 2 tali yang dipintal? Semakin ditarik, dia semakin kuat. Dan kalau boleh, semakin hari, semakin tua, cinta semakin bersemi. Bertanya pada diri saudara-saudara, orang tua, betulkah semakin tua cinta semakin melekat? Karena itu perkawinan yang diberkati Tuhan adalah kesatuan yang tak terpisahkan oleh waktu, keadaan, atau bahkan kelemahan kita, kelemahan manusia. Untuk bisa seperti itu, hal ketiga, jadikan Allah menjadi pusat. Dalam percakapan kami, saya tanya Olan dengan Wenda, mau bahagiakan dalam rumah tangga ini dan itu menjadi visi kalian.
Mereka satu visi, mau bahagia dalam rumah tangga ini. Tolong ayah ibu itu dibantu untuk bahagia. Tidak lagi bantuan dana barangkali, tapi ayah ibu datang, hadir, keluarga hadir untuk Olan dan Wenda. Bantuannya adalah memberi support, memberi kata-kata yang benar, yang adil, tidak memihak kepada anak atau saudara, tetapi betul-betul hari ini kita komitmen menyatukan mereka. Dengan demikian mereka tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Untuk bisa Olan dan Wenda, jadikan Allah sebagai pusat dari perkawinanmu, maka kasih akan tetap bertumbuh meski musim kehidupan berganti. Saudara Olan dan Wenda, jadikan rumah tanggamu selalu dipenuhi oleh kasih, pengampunan dan kesetiaan. Pasangan hidupmu, masing-masing kalian, bukanlah manusia sempurna. Kalau Olan hadir dalam keluarga Wenda, atau sebaliknya Wenda hadir dalam keluarga Olan, sekarang kita diingatkan oleh firman Tuhan, kedua anak kekasih kita semua punya kelemahan, masing-masing punya kekurangan. Tapi saya katakan kepada Olan dan Wenda, justru perbedaan inilah yang membuat kalian dipersatukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau manajemen, mengolah kekurangan, kelemahan masing-masing, keterbatasan masing-masing, itu adalah alat Tuhan untuk membuat kita kaya menghadapi segala situasi hidup dalam rumah tangga. Mungkin rumah tangga yang paling banyak tantangannya dari berbagai komunitas yang ada. Tapi kalau rumah tanggamu Olan dan Wenda dipenuhi oleh kasih, pengampunan dan kesetiaan, Wenda, Olan, saya yakin dan percaya kalian bisa untuk bahagia. Dan bukan hanya kalian yang bahagia, orang lain pun yang dapat melihat kasih, pengampunan dan kesetiaan kamu gerak akan nyatakan dalam rumah tanggamu ini. Mereka pun akan benar-benar berbahagia menyaksikan keluarga Kristen yang luar biasa. Karena itu, biarlah rumah tangga kalian ini menjadi ladang di mana kasih Allah tumbuh subur, tempat kesetiaan berakar dan sukacita berbuah. Dan ingat, tak ada yang dapat memisahkan kalian, hanya maut. Walaupun banyak tantangan pergumulan akan dialami, dihadapi, sadari saudara bahwa perkawinan ini bukan hanya keputusan saudara, tetapi rencana dan inisiatif Allah. Allah yang memulai, Dia juga yang akan memelihara. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati dan amin firman-Nya. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih Tuhan, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Kita dendangkan bersama dari Kidung Jemaat 318. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun
Mari kita bersama-sama menyampaikan doa kita kepada Tuhan melalui doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam peneguhan pemberkatan perkawinan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo dari Bapak Friska. Tama ko mirampanan kapa pamisa penabatang kale ungkombo base situka umpasundu kurean sumangan memo kamanguramu muampamo tu sangkalamamu puangmo tu lampasakeko pipikiko tanda marende kataku itu puang kasiri siada kailang katuanmu tantore kome tambah sorongani sailako angge tuomu buang lampas sakeko tama bambana sio nabura iko lindo masake. Tamamu tukamanguramu muampamu tu sangkalamamu buangmu tu lampasakeko pipikiko tanda marende kataku itu puang kasiri sadakai langkah tuanmu tantore kome tambah sorongani selako angga tuomu
Buang lampa sakeko tama bamba nasio naburai kolindo masake. Buang lampa sakeko tama bamba nasio naburai kolindo masake. Amanat perkawinan mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilahkan berdiri. Mempelai laki-laki, Saudara Prolan Oktavianro Ruru. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Saudari Wenda Ria Rantesalu, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Prolan Oktavianro Ruru dan Saudari Wenda Ria Rantesalu, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Prolan Oktavianro Ruru, mengakukah engkau dengan sungguh Iya, di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Wenda Ria Rantesalu yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Saudara Wenda Ria Rantesalu, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Prolan Oktavianro Ruru
yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang. Dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Silakan bertelut.
dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sambil keluarga membawa persembahan syukur, kami persilakan paduan suara jemaat Tamelan Rea kelompok 14. Paduan suara Tamelan Rea, jemaat Tamelan Rea kelompok 14. Dengan kasih kami persilakan. Keluarga boleh membawa persembahan syukur.
Mari kita naikkan doa syukur kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab itu di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah Wenda dan Olan supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah itu baik, kasih-Nya sungguh tak terbatas kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu sepantasnya jika kita terus bersyukur dan bersyukur kepada-Nya. Nats persembahan kita pada pagi hari ini dari Filipi 4 ayat 6 berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dari nyanyian Kidung Baru 181A, Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar
jadi milikmu. Ayat 4, harta kekayaanku jadi alat bagimu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Secara berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari paduan suara Alfa Deo, kedua vokal grup Adam Voice, yang ketiga paduan suara jemaat, dan keempat paduan suara PWGT Jemaat Biring Kanaya. Dengan kasih dipersilahkan secara berturut-turut.
Terpujilah Tuhan dan dimuliakanlah Dia atas pujian yang telah disampaikan, baik melalui paduan suara dan vokal group. Semoga saudara-saudara, orang tua, semua senantiasa menerima berkat Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita naikkan permohonan kita dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, dimuliakanlah namamu tak henti-hentinya dalam hidup ini. Oleh karena kasih dan pertolonganmu tetap kami alami. Dalam ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Prolan Octavian Roruru dengan Saudari Wendaria Rantesalu boleh terlaksana dengan baik di hari ini. Kami percaya itu karena perkenanan Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menyatakan kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami semua. Terlebih bagi keluarga yang baru terbentuk hari ini melalui Olan dan Wendah. Firman-Mu yang telah kami renungkan kiranya menjadi bekal iman di dalam menjalani setiap keadaan dan musim kehidupan mereka. Dalam rumah tangga yang pasti bahwa ada untung atau malang terjadi, tetapi dalam kesemuanya itu kasih dan pemeliharaanmu tidak tergantikan oleh apapun. Uraikanlah terus firman-Mu ini dalam mata iman setiap kami, terlebih dalam hati dan kehidupan Olan dan Wendah, agar benar-benar menjalani hidup ini dalam kesatuan yang Tuhan telah berkati hari ini dengan baik. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk keluarga yang boleh hadir menyaksikan dan memberi doa restu akan perkawinan Olan dan Wendah hari ini. Kiranya kehadiran mereka juga turut memberi doa restu untuk keluarga yang baru dibentuk di hari ini melalui Olan dan Wendah. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga anugerah-Mu untuk kedua anak saudara terkasih kami, senantiasa dalam lindungan dan pengasihan-Mu. Dalam tugas pekerjaan yang akan kembali dikaryakan ke depan, Tuhan karuniakan sukacita senantiasa, beri kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Dalam pengharapan-pengharapan rumah tangga yang baru ini, ke dalam tangan-Mu kami seruhkan, kiranya Tuhan campur tangan. Biarlah Olan dan Wendah selalu melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam apapun kenyataan hidup yang dialami. Jauhkan mereka dari gangguan kuasa gelap. Teruslah Engkau berkarya agar mereka terus bertumbuh dalam kesetiaan bersama dalam menjalani musim-musim kehidupan rumah tangga. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, mungkin ada waktu mereka akan berpisah karena pekerjaan. Ada jarak yang memisahkan mereka, tetapi kiranya cinta sejati mereka senantiasa dilekatkan kepadamu, dan mereka terus disatukan dalam segala keadaan hidup, dan mereka terus berbahagia. Berdoa buat adik kakak dari Olan dan Wendah. Tuhan terus berkati mereka dalam rumah tangga masing-masing, dalam studi, dalam pekerjaan. Kiranya pengasihan Tuhan juga berikan agar saudara-saudara terkasih juga turut berbahagia. Berdoa untuk kedua belah pihak orang tua dalam menjalani aktivitas hidup dalam rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan, usaha kehidupan, dan juga dalam pelayanan.
Berkatilah orang-orang tua kebanggaan ini. Biarlah terus melaksanakan tanggung jawab hidup, mendampingi keluarga yang baru dibentuk oleh Wenda dan Olan hari ini. Mereka memberi petua-petua yang baik untuk menjadi bekal Olan dan Wenda menjalani setiap perkara hidup. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pelaksanaan resepsi perkawinan mereka di pelataran gedung gereja jemaat Beringkanaya. Tuhan berkati nikmat sukacita dan juga luar biasa kesederhanaan yang dilakukan oleh keluarga ini. Dimuliakanlah Engkau dalam kesederhanaan itu, sehingga terus menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, orang tua Wenda dan Olan, bahkan keluarga Olan dan Wenda ke depan. Ya Bapa di sorga, kiranya kami semua boleh belajar dari kesederhanaan yang diwujudkan oleh keluarga ini di hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, dalam persekutuan ini, kami telah menyatakan tanda syukur, baik yang diserahkan oleh kedua mempelai dan keluarga, maupun yang telah dikumpulkan oleh jemaat-Mu. Tuhan berkati apa yang telah dipersembahkan, kiranya elok digunakan dalam penata layanan Tuhan. Dan yang masih ada pada keluarga, pada kedua mempelai dan jemaat Tuhan, berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan, kiranya mampukan kami semua untuk mengelolanya, bertanggung jawab dalam setiap kebutuhan hidup. Kami merasakan sukacita karena kecukupan Tuhan anugerahkan. Berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalam bangsa negara ini. Pakai pemerintah kami untuk mengatur roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu, dan damai sejahtera penuh boleh kami rasakan dalam apapun hidup ini. Kalau ada di antara keluarga yang hadir saat ini dalam perkawinan anak kekasih Olan dan Wenda, mereka datang dari berbagai tempat dan juga akan berencana kembali ke tempat mereka masing-masing. Lindungan-Mu ya Tuhan nyatakan bagi mereka, sukacita yang boleh kami alami di siang hari ini juga tetap dialami dalam apapun hidup yang Tuhan anugerahkan, sertai di perjalanan tibakan dengan baik. Di sana pun mereka boleh berkarya. Anak-anak Tuhan yang telah melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, Tuhan terus semangati kami dengan api Roh-Mu, agar kami boleh berkarya dalam pelayanan Tuhan. Kami bersuka cita mengangkatnya dengan baik, dan berkat-berkat-Mu pun akan mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sertai kami semua. Lindungi dan berkati keluarga dari Olan dan Wenda yang boleh hadir memberi doa restu. Kiranya mereka juga selalu berbahagia dalam hidup ini. Inilah doa kami Bapa. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami, permohonan Wenda dan Olan. Terimalah, sempurnakanlah dan jawablah, karena semuanya kami bawa dalam satu nama, Yesus Tuhan kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Pelengkap Kidung Jemaat 180, kita dendangkan bersama sajemput jemaat untuk bangkit. Sebelum kita menyanyi, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Demikian juga kamu, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku.
Marilah saudara-saudara kedua mempelai, yakinkanlah firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian syukur pelengkap Kidung Jemaat 289 ayat pertama, menutup seluruh rangkaian liturgi pemberkatan perkawinan pada saat ini. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Demikianlah ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Frolan Octavian Roruru dan Saudari Wendaria Rantesalu. Terima kasih atas kehadiran dan ketenangan kita bersama. Selamat kepada kedua anak kekasih Roland dan Wenda. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga yang baru ini. Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kita akan mendengarkan ungkapan hati keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yakob Ruru. Dengan kasih kami persilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur sudah melaksanakan dan sudah hadir di dalam pelaksanaan pemberkatan nikah Ananda Olan dan Wenda. Yang saya hormati Ibu Pendeta Abigail, Majelis Jemaat Biringkanaya, Jemaat Biringkanaya, saya juga yang terhormat pada teman-teman kelompok 14 Tamalandrea, Jemaat Tamalandrea, dan keluarga besar Olan dan Wenda yang datang dari berbagai penjuru. Terima kasih atas pemberkatan nikah yang sudah dilaksanakan oleh jemaat Biringkanaya di sini, dalam hal ini oleh Ibu Pendeta Abigail. Saya mewakili keluarga Olan dan Wenda berterima kasih yang sangat mendalam kepada jemaat, kepada keluarga besar Wenda dan Olan yang sudah datang meluangkan waktunya
di dalam pelaksanaan pemberkatan nikah pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh jemaat Biringkanaya yang sudah banyak meluangkan waktu menyiapkan berbagai hal yang menyangkut terlaksananya pemberkatan nikah di sini dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam, yang sungguh-sungguh dalam dari lubuk hati kami. Dan akhirnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila di dalam pelaksanaan acara ini banyak terdapat kekurangan di sana-sini. Kami keluarga besar Olan bersama Wenda sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dapat yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami atau kita semua di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kudus semangat, selamat siang dan terima kasih. Demikian ungkapan hati atau ucapan terima kasih dari keluarga. Atasnya kembali ucapkan terima kasih. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu foto bersama. Ya. Jadi mungkin tempat yang ada di depan bisa dirapikan untuk mengambil gambar. Pertama-tama pengantin bersama dengan Ibu Pendeta. Boleh Wenda dan Roland berdiri untuk mengambil gambar bersama dengan Ibu Pendeta. Setelah itu majelis gereja. Oh, Bapak Pendeta, masih ada Bapak Pendeta. Iya, Ibu Pendeta dulu dengan kedua anak kekasih. Setelah itu Bapak Pendeta dengan kedua pengantin. Setelah itu Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta bersama dengan pengantin. Ya, fotografer boleh siap-siap untuk mengambil gambar. Siap-siap Bapak Pendeta. Ya, mari Bapak Pendeta bersama dengan pengantin dulu. Bapak Pendeta. Ya. Iya. Siap-siap majelis gereja. Iya, majelis gereja. Bapak Pendeta sampai Ibu Pendeta tetap di dalam.